Rekan-rekan semuanya, apa kabar? Senang sekali bertemu lagi pada malam hari ini di acara IG Live yang membahas topik khusus untuk wanita. Dan senang banget kita bisa berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang sudah senior dan luar biasa. Kita akan banyak belajar dari beliau. Nah, seringkali dalam kehidupan wanita memiliki banyak potensi, kemampuan, bahkan pengaruh. Jujur, kita sebagai wanita tentunya ingin bertumbuh, berdampak, dan menjadi pribadi yang menjadi berkat, menjadi alat Tuhan yang menjadi berkat. Namun, di satu sisi, Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menghormati dan tunduk dalam relasi pernikahan. Jadi, bagaimana wanita bisa maksimal dalam potensi yang Tuhan berikan, tetapi tidak tergelincir dalam sikap dominan? Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan saya akan mengundang Ibu Lily Everin ya, untuk bergabung bersama-sama. Dan saya menyapa rekan-rekan yang sudah join. Ada Ibu Nunuk, Ibu Syanats, Ibu Lulu, selamat bergabung. Kemudian saya menyapa Nah, sambil menunggu Ibu Lily Everin bergabung, saya juga ingin menyampaikan bahwa IG Live ini diselenggarakan oleh Virtuous Life Indonesia, sebuah ministry yang bernaung di bawah Yayasan Sahabat Pemulihan Indonesia. Dan malam hari ini ingin menginformasikan bahwa dalam rangka menyambut acara Her Conference 2026 yang diselenggarakan oleh Virtuous Life Indonesia atau Virtuous Women Indonesia, malam hari ini kami akan memberikan giveaway free tiket. Dan juga dari Ibu Lily Everin, narasumber kita, writer dari buku Maksimal Bukan Dominan, akan memberikan giveaway juga e-book dari buku Maksimal Bukan Dominan kepada seluruh audiens yang hadir dalam talk show malam hari ini. Jadi, boleh info kepada teman-teman lainnya ya untuk bergabung bersama-sama. Dan yuk kita tetap stay sampai akhir dari acara ini. Nantikan informasi-informasi terkait dengan buku ataupun giveaway free tiket untuk bisa join Her Conference 2026. Nah, Bu Lily sudah bergabung bersama-sama. Selamat malam, Bu Lily. Selamat malam Ibu Willy dan semua teman-teman sekalian. Shalom. Ya, Bu Lily, teman-teman sudah bergabung banyak nih. Terima kasih loh Bu Lily untuk waktunya, untuk kesediaannya talk show pada malam hari ini. Dan senang sekali nih, ini saya juga mau cerita sebelumnya. Ini buku Maksimal Bukan Dominan yang saya dapatkan, saya beli beberapa belas tahun yang lalu. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan buku ini sampai saya ringkas gitu ya. Sampai saya ringkas, kemudian sampai saya simpen sampai hari ini. Tetapi ternyata hard copy-nya tuh sudah tidak ada ya. Namun ada e-booknya. Dan malam hari ini akan diberikan kepada audiens yang hadir. Thank you loh Bu Lily, thank you. Thank you. Nah, kita nggak berlama-lama lagi ya, kita langsung aja. Mungkin Bu Lily boleh memperkenalkan diri, apa ya namanya ya, apa ya kegiatannya, kemudian juga pelayanan di komunitas mana, domisili, gitu. Boleh Bu Lily supaya rekan-rekan bisa mengenal Bu Lily lebih lagi. Well, pertama-tama terima kasih banget nih Ibu Ili. Satu apa namanya berkat dan juga privilege buat saya bisa bersama-sama IG Live dengan Ibu Ili ya, dengan Virtuous Woman. Saya domisili di Bandung, masih di Bandung sampai hari ini, mendampingi suami tetap pelayanan di GKI Anugerah Bandung. Kalau pelayanan tuh rata-rata urusan wanita dan keluarga gitu ya, pastoral church juga, apa pastoral ministry di gereja sih masih jalan, walaupun suami saya sudah apa namanya emeritus, tapi kami masih dalam pelayanan. Nah, belakangan ini komunitas baru yang saya kembangkan setelah suami emeritus itu lebih kepada, saya juga, baru berasa saya ini udah tua ya, umur 65, tapi masih berjiwa muda loh.
Jadi lebih banyak pelayanan kepada perhatian komunitas lansia. Jadi akhir-akhir ini saya banyak memberikan misal pelatihan apa namanya akuatik begitu kan, hidroterapi untuk para wanita, khususnya yang usianya udah agak banyak gitu ya. Lalu mendirikan juga Magnolia Peduli Sejahtera belakangan ini komunitas untuk senior, kita bikin senior club gitu kan, komunitas yang bisa menolong lansia hidup bermartabat, berfungsi, berdampak maksimal, berbahagia walaupun dari usia lanjut begitu ya. Dan juga kegiatan terakhir selain rutinitas di gereja, ya belakangan ini kami baru mulai namanya Magnolia Senior Academy. Jadi ngajarin kelas salah satunya adalah brain jogging untuk lansia. Belakangan ini. Wah, dengar kegiatan Bu Lili aktif banget nih. Jadi pas banget sesuai dengan buku yang ditulis. Maksimal banget nih hidupnya Bu Lili. Justru itu Bu Lili kami mau belajar, khususnya saya juga mau belajar. Bu Lili menjadi salah satu sumber inspirasi tentunya bagi para wanita bagaimana bisa maksimal tapi tetap memahami peran di dalam keluarga. Nah, Bu Lili ngomong-ngomong nih tentang buku Maksimal Bukan Dominan. Apa sih yang melatar belakangi penulisan buku ini, Bu Lili? Ya, buku ini dituliskan kira-kira 2010 ya, besutan pertama bulan April. Pas benar nih mau April nih ya, jadi 16 tahun yang lalu. Waktu itu kebetulan pelayanan kami juga sedang, dulu berarti 16 tahun, umur 50 baru ya, sedang-sedangnya kalau wanita mungkin, wah sayapnya mulai berkembang begitu kan, pelayanan kami berkembang di sisi wanita. Lalu rekan kami Pak Wahyu Pramudia dari Surabaya, ya. Dia juga lagi naik daunnya tuh usia muda. Bu, yuk kita collab tulis buku. Katanya saya tuh nggak pernah tulis buku bareng. Saya baru belajar nulis buku pada waktu itu. Lalu diajak sama beliau. Judulnya apa? Maksimal Bukan Dominan katanya. Ya udah deh kita bagi-bagi. Mostly outline beliau yang nyusun. Ibu bagian mana? Saya bagian mana? Then we are write together dengan tujuan ya bisa jadi berkat juga untuk refleksi pribadi. Bagaimana di usia saya seperti itu mengembangkan diri. Tetapi jangan sampai jadi dominan. Menarik. Tentu kita hidup mengembang diri ya. Gimana Bu, nggak kedengeran suaranya? Waktu itu kan lagi puncak-puncaknya mengembangkan pelayanan wanita bijak. Wah, ya. Jadi topik wanita ini saya rasa sangat tepat sekali begitu. Ya, pasti topik ini sangat dibutuhkan banget, Bu. Saya pertama kali ketemu Bu Lili pun waktu saya ikut menjadi peserta Wanita Bijak dan Ibu Lili sebagai pembicara, lalu ada buku-buku yang saya langsung searching buku-buku tulisan Ibu Lili, dan ini langsung tertarik banget gitu. Nah, Bu, saya mau tanya nih, Bu ya, kenapa isu ini sering muncul dalam pernikahan Kristen nih, Bu? Ya, sangat wajar ya, karena khususnya sekarang ini wanita itu kan mempunyai satu apa yang namanya mengejar kesetaraan dengan pria, ya, dan lain sebagainya. Wanita mengembangkan diri, peluang wanita juga banyak untuk belajar, untuk berkarir, untuk berkarya dan lain sebagainya. Sehingga hampir rata-rata gitu wanita kalau bisa itu bisa mengembangkan diri sebanyak mungkin, nggak kalah sekolahnya, karirnya dan lain sebagainya dengan pria, ya. Dan kalau merasa tidak mempunyai sesuatu yang berkembang gitu, kayaknya tanda petik kalau cuma jadi ibu rumah tangga tuh kayaknya minder gitu. Aduh, saya enggak gitu bicaranya juga rasanya malu-malu kalau oh iya saya juga sekolah gitu kan, oh saya juga belajar ini ngajar, rasanya bangga banget begitu kan. Jadi memang itu menjadi isu, lalu tanpa sadar waktu mengembangkan diri ada satu titik-titik rapuh itu, lalu tanpa terasa wanita menjadi merasa gue juga nggak kalah hebatnya sama lo lelaki. Ya, suami, apalagi kalau suaminya maaf ada yang belakangan ini kan tipe-tipe yang agak berbeda juga ya, switch ya, lebih pelan, bukan lebih lamban, nggak selalu lebih lamban, lebih pelan, mungkin lebih ke dalam dan lain sebagainya. Lalu wanita tanpa sadar menjadi maju begitu, set gitu. Sehingga tanpa sadar itu menjadi dominan. Ada perbedaan besar kan antara maksimal dan dominan begitu kan. Dan itu menjadi isu yang serius karena itu menjadi pangkal banyak kekisruhan rumah tangga yang baik-baik saja. Pria merasa jadi tidak aman gitu kan, wanita merasa beban sendiri, gue capek sendiri. Wow, Bu Lili.
Saya percaya Tuhan sudah memberikan keunikan, talenta, dan potensi bagi setiap wanita. Dan Tuhan juga senang banget ya kalau wanita bisa memultiplikasi apa yang sudah Tuhan berikan, kemudian bertumbuh dan berdampak. Yang menariknya tadi Bu Lili ada satu kalimat ketika wanita ingin memaksimalkan dirinya, terus belajar dan sebagainya, ada satu titik uh, nanti bisa jadi merasa lebih maju atau lebih bisa, dan itu bisa berdampak di dalam relasi pernikahan khususnya bersama dengan suami. Saya mau bertanya dulu nih kepada audiens, kira-kira relate nggak dengan kehidupan sehari-hari nih topik ini? Boleh komen, relate nggak dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang wanita di dalam keluarga? Ada Ibu Doris, ada Om Mulyadi ya. Kalau saya, oh ada yang jawab ya, relate, wah relate sekali, relate sekali. Thank you, thank you. Ya benar banget katanya, benar banget. Nah tepat sekali malam hari ini kita mau belajar ya dari Ibu Lili. Dan tadi Bu Lili ada yang bertanya, saya mau beli bukunya, ada kabar baiknya malam hari ini. Buku Maksimal Bukan Dominan akan diberikan free kepada semua audiens yang hadir. Oleh sebab itu tetap stay ya. Terima kasih banyak loh Bu Lili untuk kemurahan hatinya. Terima kasih. Oke, sekarang saya mau tanya lebih lanjut nih Bu Lili. Maksimal bukan dominan. Ngomong-ngomong, pengen tahu nih Bu Lili, ciri-ciri wanita yang dinamakan maksimal itu seperti apa sih? Yang tidak maksimal bagaimana? Lalu maksimal itu bagaimana? Mau ciri panjang atau mau yang pendek gitu kan. Saya tadi udah coba menyusun kembali setelah melihat ulang buku saya yang ditulis 16 tahun yang lalu itu. Kalau panjangnya saya pakai akronim maksimal ya. Ciri-ciri wanita maksimal itu intinya tuh membangun. Dia mengenal sendiri dirinya di hadapan Tuhan sehingga dia tuh aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, ciri wanita maksimal sementara mengembangkan diri, karakternya pun terus bertumbuh menjadi makin dewasa dan ya, wanita maksimal itu nggak menjadi wanita yang sombong, tetapi karakternya juga berkembang positif. Lalu seorang wanita yang maksimal itu di sisi sikap hidupnya itu tetap menjadi seorang penolong, bukan seorang pengambil alih, pengontrol begitu kan, tetapi tetap penolong bagi orang-orang di sekitarnya, entah itu pasangannya, keluarganya, orang di sekitarnya. Lalu seorang wanita maksimal itu seorang wanita yang mempunyai inisiatif untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti dinyatakan di dalam Amsal 31. Dan seorang wanita maksimal itu di dalam kelebihan yang berkembang tetap membawa damai di dalam rumah dan relasinya dengan sesama. Jadi tidak mengancam orang lain. Arah hidupnya itu selalu menghitung takut akan Tuhan. Dan pada akhirnya seorang wanita maksimal itu selalu leluasa untuk membangun orang lain. Tidak takut orang lain bekerja sama dengan orang lain, tidak. Jadi leluasa berkolaborasi, leluasa untuk sama berbagi, belajar begitu kan, itu ciri wanita maksimal. Jadi intinya wanita maksimal itu memperbesar kapasitas diri tapi bersamaan juga memberkati, memperbesar peluang kapasitas orang lain. Itu wanita yang maksimal. Jadi menumbuh kembangkan, itu maksimal bukan dirinya sendiri berkembang, juga menumbuh kembangkan orang lain dan memberikan rasa aman untuk berelasi dengan orang lain. Lalu kalau dominan juga sekalian ya. Oke. Ini maksimal. Sekarang ciri-ciri wanita dominan apa nih? Oh ya Bu Lili, sorry, Bu Lili sepertinya percakapannya putus nyambung, sebentar ada, sebentar menghilang. Mungkin Bu Lili duduknya boleh lebih dekat dengan handphonenya ya supaya ya. Oke, kita coba ya. Yes. Oke. Sekarang saya tidak boleh terlalu cepat kali ya. Kalau terlalu cepat jadi putus nyambung. bisa diikuti kok Bu Lili ya. Sekarang apa nih ciri-ciri dominan gitu, kita pengen tahu juga, jangan-jangan nih nggak sadar bahwa kita tuh sudah dominan, kita pikir kita baik-baik aja Bu Lili. Jadi kayak tadi, karena ini cirinya kadang-kadang benang tipis banget ya. Jadi kalau kalimat sederhananya, wanita maksimal itu memperbesar kapasitas hidup orang lain. Sedang dominan itu lebih memperbesar kapasitas dirinya sendiri saja. Karena ciri wanita dominan itu biasanya dikuasai oleh egonya sendiri. Entah bertumbuh dewasa atau ego yang masih terluka atau ego yang masih memendam trauma. Pokoknya egonya ini yang menguasai. Jadi dikuasai oleh ego.
Seorang wanita dominan itu di dalam kesehariannya over control, dia mesti tahu suaminya di mana, ngapain, anaknya, jadi pekerjaan orang. Kalau nggak tahu, orang nggak mau nurut sama dia, nggak mau kerja sama ngikutin caranya dia tuh, rasanya dia merasa orang lain tuh salah, orang lain nggak bisa, orang lain itu nggak cocok sama dia dan lain sebagainya. Seorang wanita dominan itu di dalam segala keunggulan, keunikannya itu cenderung merendahkan orang lain, khususnya mungkin dan siapa aja dia rendah, enggak lah, begitu. Jadi orang tuh nggak aman bersama dengan dia, walaupun mungkin dia baik, tapi heran ya, ada kita ketemu orang yang maksimal, kita merasa aman, nggak merasa kecil, walaupun dia hebat. Tapi ada orang yang dia hebat, kita ketemu dia rasanya, aduh gue kok kenapa jadi minder yang ngomong sama dia gitu kan. Kayaknya gue bukan apa-apa ngomong sama dia, rasanya aduh nggak enak dah gitu kan. Nah itu adalah ciri-ciri jangan-jangan kita punya aura dominan, yaitu karena tanpa sadar merendahkan orang lain. Ingin selalu menang, wanita dominan itu nggak pernah salah, tidak sulit gitu mengakui bahwa dirinya kurang semua. Pokoknya selalu lebih unggul, ingin selalu menang unggul. No empathy terhadap relationship, no empathy relasi dengan pasangan, anak gitu. Bagi investasi, keberhasilan, hasil keuntungan itu lebih utama ya daripada hubungan. Lalu wanita dominan itu punya ambisi tetapi tidak memiliki keseimbangan hidup, ya sehingga keluarga, anak, bahkan orang begitu kan, demi keunggulan kesuksesan dirinya itu. Lalu terakhir tentu saja seorang wanita dominan itu karena di depannya ada dikuasai ego, di ujungnya juga punya nafsu selalu untuk mengendalikan gitu kan. Jadi wanita itu memperbesar kapasitas bukan cuma diri tetapi orang lain juga. Kalau wanita dominan itu cenderungnya hanya memperbesar diri sendiri, lupa sama orang lain. Padahal kita diciptakan untuk menjadi Ester penolong. Aja sih kira-kira. Semoga dimengerti nih sama teman-teman semuanya. Wah, sambil dengerin Bu Lili menceritakan ciri-ciri wanita dominan, saya sambil ini juga Bu Lili self check. Jadi apa ya, intinya sebenarnya kalau dominan itu memperbesar diri sendiri ya, sebenarnya tujuannya self center untuk diri sendiri dan dikuasai oleh ego. Namun kalau maksimal dia terus bertumbuh, kan tidak mengecilkan diri ya, terus bertumbuh, tapi juga dengan potensinya memperbesar atau apa ya, ini memperbesar orang lain ya, menolong orang lain bertumbuh ya. Ya, memberdayakan orang. Karena wanita kan untuk mendampingi secara sepadan supaya pria kalau di dalam istilah awalnya kan berkembang sebagai seorang pemimpin yang Tuhan ciptakan. Wanita juga kalau maksimal itu saya rasa saya juga terus sampai umur sekarang ini ya selalu diingetin lagi, saya nih sedang membangun orang supaya maju, supaya baik sesuai dengan kapasitas yang Tuhan siapkan untuk dia. Saya berperan di situ, atau saya ini masa bodoh, saya takut, saya terancam gitu orang lain menjadi lebih dari. Jadi satu ujian buat kita gitu ya. Oke. Poinnya adalah kita juga perlu refleksi ya. Kenapa kita bisa menjadi dominan? Karena sebenarnya bisa jadi kondisi hati kita, ego kita, ada luka, insecure, ada trauma yang belum terselesaikan, dan tanpa sadar itu terpancar di dalam kehidupan dan relasi. Jadi mendominasi deh gitu ya, dalam relasi jadi mendominasi ya. Oke, Bu Lini, ini tadi berbicara tentang hubungan suami istri. Contoh kalau di dalam pekerjaan gitu, kan ada wanita yang jadi pemimpin, ada wanita yang memang punya kepribadian kuat untuk memimpin. Lalu apa nih contoh di dalam kepemimpinan wanita yang dominan dan tidak dominan gitu. Apakah sebagai pemimpin harus dominan gitu? Ini contoh dalam kepemimpinan yang membedakan antara dominan dan tidak dominan. Ya, betul. Bagi saya, practically saya bukan orang yang terjun di kelembagaan banyak begitu ya. Saya lebih banyak di dalam sebagai pendamping dalam keluarga dan sebagainya. Tetapi kalau bicara soal misalnya di tempat usaha, di tempat misalnya kerjasama, perusahaan, kepemimpinan, organisasi, kekuatan adalah wanita maksimal itu kapasitas kepemimpinannya itu ada tetap, percaya dirinya ada, kemampuan mengambil keputusannya itu ada, lalu tetap kepemimpinannya itu membangun orang,
Bedanya dengan mendominasi itu yaitu apa? Mendominasi itu kepemimpin yang mengkerdilkan. Jadi ingin menguasai, merasa paling benar, mengambil alih keputusan, tidak memberikan ruang. Mungkin kurang sedikit ya, hampir lupa memberikan ruang kepada orang untuk berbagian mengambil keputusan. Jadi tidak memberikan ruang kepada orang lain menghargai posisi potensi orang lain, hak orang lain untuk berbagian, mengambil keputusan, untuk menyatakan apa namanya kelebihannya, sumbangsihnya. Gitu. Jadi yang kalau ada orang mungkin sebetulnya nilai kehadirannya dan kontribusinya besar, dia merasa terancam. Kalau wanita dominan, ya mungkin belaga nggak tahu cari cara mungkin tanpa sadar disikut aja deh supaya dia nggak ada gitu kan, dikerdilkan, dicari kesalahannya, kekurangannya supaya dia menjadi aduh patah arang jadi malu begitu kan, atau jadi kecil hati atau keluar dan dia tetap menjadi yang unggul. Nah saya rasa itu hal yang penting perlu peka ya, karena kalau enggak kita jadi pemimpin hebat sendiri akhirnya ditinggalkan banyak orang, kita menjadi wanita dominan walaupun kita serba bisa tapi Tuhan nggak memaksudkan begitu, kita kurang jadi berkat akhirnya, sayang kan. Ya, 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 ya. Tidak ada yang salah dengan serba bisa, tidak ada yang salah dalam posisi kepemimpinan, tidak ada yang salah dalam personality yang memang diberikan mungkin kuat, strong gitu ya. Tidak ada yang salah, hanya saja tadi sempat dikatakan beda tipis, Betty. Pada saat penerapannya mengkerdilkan orang lain kah, bisa bekerja sama atau tidak, atau ingin take over, menang sendiri, namun bisa berkolaborasi atau enggak, memberi kesempatan atau tidak menguasai gitu ya, Bu Lili ya. Ya, seperti sekarang nih kita sering mendengar wanita apa ya, alpha woman yang mandiri gitu. Kemudian yang tadi apa ya namanya memimpin, lalu mengambil keputusan. Bu Lili mau bertanya, dalam pernikahan Kristen sesuai dengan firman Tuhan di Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Suami adalah kepala istri dan istri harus tunduk. Gimana sih Bu Lili? Kan apa ya namanya ya? Apalagi nih misalnya ada perbedaan kepribadian. Kan ada yang kepribadian ekstrovert, yang cenderung untuk naturalnya memimpin, ada kepribadian yang seperti apa ya, lebih ke arah merespon, mengikuti. Kalau misalnya ternyata wanitanya ini seperti tanda kutip alpha woman kah, terus udah gitu memang naturalnya memimpin, ternyata menikah dengan suami yang kepribadiannya yang memang lebih merespon. Nah, gimana nih supaya karakter seperti ini tetap menjadi berkat, bukan menjadi sumber konflik di dalam keluarga? Ya, terima kasih. Ini memang isu yang hangat dan abadi banget ya. Dari zaman Ya. Adam juga kayaknya udah ada itu ya. Cuma diingatkan bahwa esensinya tetap mutual submission ya, saling menghormati dalam hal ini. Kalau wanita yang kebetulan alpha mandiri menikah apapun kondisinya, baik secara finance, secara education, social background ya, whatever it is, satu hal yang penting adalah bahwa keunggulan seorang wanita tidak berarti dia berhak atau boleh tidak respect sama suaminya. Suaminya kebetulan nggak tahu bagaimana, ada aja ini satu contoh yang sangat ekstrim tapi mungkin terjadi, wah dia PhD, seorang wanita yang optimal yang sehat dia akan coba, ini pernah saya dengar kesaksiannya, bahkan dia tanda petik menolong sampai suaminya yang SD itu bisa sekolah sama sejajar, dapat sarjana kalau nggak salah itu pegang rumah sakit atau bagaimana akhirnya gitu kan, karena dia sendiri jadi dokter gitu kan, akhirnya menjadi begitu gitu. Jadi mutual mission ya, saling menghormati. Dan kalau nggak bisa diangkat suaminya pun dia tetap respect gitu loh sama dia. Sikap respect ini dari hati, bukan dari masalah apa namanya kebisaannya banyak lalu jadi kecil, saya jangan nggak bisa apa-apa supaya jangan ngalahin. Kalau sampai suami merasa nggak aman karena istrinya lebih pinter gitu kan, padahal istrinya tetap respect, saya rasa masalahnya bukan di si wanita, di prianya. Wanita yang tetap respect aman-aman saja kalau suaminya maaf belum jadi apa-apa, belum sampai kemana-mana. Wanita yang sibuk seperti dikatakan firman Tuhan menurut keyakinan saya, kita menjadi wanita yang kehilangan suara. Tetapi pilih cara menghormati di dalam hubungan yang berbeda. Gitu. Mungkin kita bisa bersuara dari belajar. Kadang-kadang saya juga tipe yang ngomongnya cepat, nadanya tinggi. Suami saya kebetulan kepemimpinannya kuat, karakternya kuat. Tapi toh tetap kadang-kadang saya bisa ngomongnya kebablasan cepat. Kalau lagi tegang itu bisa kayak bentak-bentak, dia langsung
Ingat ya, jangan bentak-bentak, ngomong pelan dikit, enak gitu kan. Oh iya iya iya, sorry sorry sorry. Keseruan gitu kan kadang-kadang gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa selama di dalam hati kita ada sikap kita tadi tadi ada mutual respect gitu kan. Saling Hmm. kita bisa belajar bersama, bertumbuh bersama gitu kan. Ya, Mungkin ya, saya nggak mau meruwetkannya karena rumah tangga ini, aduh, urusannya dari A sampai Z ya. ya, ya, mutual respect ya, Bu Lili ya. Oh, iya. Bahkan kalau saya maaf kalau boleh masukkan, sebab di sini juga bagian saya ketemu banyak kasus konkret juga. Kalau soal misalnya education, financial, social background lebih maaf lebih di bawah istri, lebih sulit lagi kalau suami misalnya punya kondisi mental health. Nah ini kan lebih repot karena Hmm. kadang-kadang mengubah fungsi keberfungsian seseorang. Nah, itu kan menjadi sulit karena NPD dia bisa merasa benar sendiri, selalu benar, kadang-kadang berhalusinasi, berdelusi, begitu kan, merasa diri kadang menuduh, padahal kita perempuan udah kerja, udah tanggung jawab. Nah, bagaimana dalam keadaan itu pun uh, garis ini memang tidak sehat, tidak baik-baik saja. Tapi dia adalah ciptaan Allah, respect itu tetap ada. Dan itu cerita daripada aduh saya lupa ada satu wanita yang menulis buku juga di Singapura punya seorang suami schizofren. Bagaimana dia menulis buku menceritakan perjalanannya tetap menghargai suaminya. Kalau lagi sakit ya dibawa ke rumah sakit. Lagi sehat ya dinikmatin kebersamaannya. Anaknya tidak boleh kurang ajar sama suaminya sama papanya. Meskipun papanya sakit. Dan itu menjadi satu kesaktian yang indah. But it's possible for a woman. Dia maksimal dalam segala financial, dalam macam-macam educational, dalam career yang bagus, tapi respect sama suami. Kebetulan tadinya sama-sama bagus, belakangan menjadi sakit. It's a beauty. Thank Beautiful, it's a beautiful life. Oke, oke, Bu Lili, sorry, ada inputan, suara Bu Lili masih putus-putus. Oke, boleh ya. dicoba ya. Oke, kalau seandainya lebih dekat, Ini oke, Bu Lili, halo. lebih putus nggak? Soalnya tadi saya pakai internet, sekarang saya pakai apa namanya jaringan Data mobil mobile. network saja. Lebih bagus kan suara saya? Oke, kita coba tes. Kita coba Oke, ya. Semoga lebih baik ya. oke, oke, sepertinya lebih baik, Bu Lili. Oke. Tadi Bu Lili membahas tentang ketika respect kepada suami dalam situasi apapun, kondisi apapun suami. Kalau seandainya wanitanya memang berkepribadian kuat, terus suaminya ke lebih introvert, ini bisa ada kecenderungan. Tapi tadi juga menarik Bu Lili bahas jika suaminya tuh ada mental health seperti NPD. NPD kan justru suaminya yang nggak merasa bersalah, terus menang sendiri. Ini banyak Bu Ya, ditanya loh sama para wanita, gimana nih kalau suami saya NPD, nggak pernah bisa dikasih tahu, terus melukai, menyalahkan, terus masa saya membiarkan diri saya diperlakukan semena-mena oleh suami. Nah, jadi saya ingin bertanya tentang hal itu, Bu. tidak berarti bahwa kita boleh menjadi korban. Kalau dalam Oke. mental health, sisi ininya itu tentu saja ada sisi-sisi lain, ada namanya boundaries, ada self care, ada safety first gitu kan yang perlu harus diperhitungkan karena kita bukan berurusan dengan orang atau pasangan yang sehat yang bisa berinteraksi berdialog berdialog berdinamika berinteraksi dengan wajar begitu kan. Jadi pada waktu misalnya berkata tidak atau misalnya pemaksaan kadang-kadang mereka ada yang punya dorongan maaf misalnya libidonya sangat tinggi sekali pokoknya nggak mau tahu gitu kan berhak say no gitu kan ya tetapi dengan respect tidak dengan kasar tidak dengan apa tetapi ya itu kalau sampai misalnya tetap terancam atau jiwanya keselamatannya prianya terlalu agresif kan is okay bukan berarti kita nggak respect untuk kita mengambil satu apa namanya jarak ya misalnya kadang-kadang bahkan keluar rumah dulu bukan berarti kita nggak menghormati karena kita sedang menjaga keamanan bersama supaya suaminya itu yang bisa cenderung melukai tidak sampai bersalah berdosa nanti melanggar hukum kalau melakukan KDRT gitu kan dalam konteks bagi saya tetap merespek jadi sikap respect itu sikap ya
perilaku seseorang keluar untuk mana yang baik. Oke, oke. Jadi kalau misalnya ada tanda apa ya, kata kuncinya adalah jika membahayakan jiwa gitu ya, Bu Lili ya. Itu perlu set up boundaries. Yes, Set up yes, boundaries itu bukan berarti tidak menghormati ya Bu Lili. betul. Set up boundaries bisa berkata tidak juga sebenarnya boleh ya Bu Lili ya. Kalau kita mau menyampaikan pendapat juga sebenarnya boleh. Boleh. Hanya sikap yang tetap hormat dan respect ya. Betul, betul. Itu kata kuncinya. Kuncinya betul dari sikap, betul, betul. Jadi itu sebetulnya melatih tadi ya wanita maksimal itu dari sisi karakternya pun kuat ya. Pengendalian ini adalah satu karakter juga. Menghadapi situasi yang sulit gitu kan. Kita udah bertanggung jawab sebagai istri, sebagai wanita, bagi keluarga, sebagai ibu yang merangkap jadi bapak, misalnya karena bapak atau suami tidak berperan maksimal, bahkan kadang ada yang tidak berperan sama sekali gitu kan. Nah itu karakter kitanya kuat dengan sikap hati. Kalau karakternya abot, aduh gampang gampang sekali kita menjadi sangat kepala besar, sombong, kasar gitu, dominan, konfront, bentak. Oh, sangat mudah sekali. That's why attached kepada Tuhan tadi ya, hatinya yang tetap punya arah takut akan Tuhan yang ada itu rem daripada wanita maksimal. Jadi mungkin bisa saya kasih ada 3 rem batin wanita maksimal bukan dominan itu satu kesadaran identitasnya sebagai sebagai orang percaya yang diciptakan untuk menolong itu. Lalu kedua kesadaran panggilan kita dipanggil untuk apa, ya kan? Kita dipanggil untuk menjadi penolong, untuk menjadi saksinya Tuhan, begitu kan? Dalam segala situasi sebagai istri, sebagai ibu, begitu kan ya? Lalu ketiga kesadaran relasi dengan sesama kita, gitu kan? Dia adalah suami kita, dia adalah ayah dari anak, gitu kan? Wah, Bu Lili. Oke, Bu Lili, maaf tadi sempat terputus. Boleh diulang, tadi membahas ada 3 hal, kesadaran identitas, kemudian kita dipanggil, Kesadaran ya, relasi. yang ketiga, yang pada saat membahas relasi agak putus-putus, boleh diulang, Bu? Jadi kesadaran relasi kita sebagai istri, relasi kita sebagai ibu, begitu kan? Itu menolong kita untuk apa namanya ngerem gitu kan. Aduh, jangan lupa saya ini istri gitu kan. Jangan lupa saya ini gitu kan. Jangan lupa gitu kan. Saya ini bos, tapi saya ini adalah relasinya bukan cuma sama orang, sama Tuhan juga, ya kan? Saya anak Tuhan, saya muridnya Kristus, saya dutanya Allah, saya membawa nama baik Allah. Saya ini anggota gereja loh. Ya, jadi mau marah gimana di jalan sama mbak-mbok di jalan lagi nyetir mobil, wanita maksimal pinter nyetir, mau debat gimana? Inget ya, somehow sampai ada orang tahu lihat, lu tuh suka ke gereja, suka nyanyi kok begitu gitu. Nah, itu kesadaran yang perlu dibangun dengan sengaja. Kalau di pengertian neuroplastisitas yang terakhir ini berkembang itu bahwa kesadaran tuh menjadi satu keterampilan yang terus-menerus dibangun supaya kita menjadi wanita yang berfungsi makin utuh maksimal gitu kan. Jangan di sininya bagus di sananya belepotan gitu kan, nggak peduli apa kata orang, jadinya kan nggak ada empati juga terhadap relasi. Dan jadi itu semuanya perlu dilatih jadi keterampilan baru kita sebagai wanita yang semakin dewasa, hidup dengan anak yang belum sempurna, nggak berhasil, atau hidup mendampingi suami yang mengalami trauma lalu gagal begitu, lalu kena mental health. Itu kita perlu membangun koneksi baru menjadi wanita maksimal sehingga kita bisa tetap berfungsi sebagai penolong dan tetap menopang menyelesaikan tugas kita, panggilan kita dari Tuhan sampai akhir. Tidak berarti keluarga akan selalu pasti bahagia sempurna, karena kan kita urusan sama orang lain yang punya tanggung jawab. Ya. At least kita menyelesaikan tugas kita dengan positif, maksimal sampai akhir setia begitu. Saya punya keyakinan seperti itu. Kita tetap maksimal. Wow. Tipsnya tuh luar biasa banget Bu Lili. Dan tadi sangat menyentuh saya bahwa identitas kita ada di dalam Kristus. Kita perlu sadar ya. Amin. Kemudian juga sadar bahwa dalam hidup kita berelasi. Jadi dimanapun kita ditempatkan, ingatlah bahwa kita juga menjadi terang. Sehingga jangan hidup semau-maunya gitu. Betul. Kemudian ketika kita mau berespon atau bereaksi, kita juga ambil waktu sadari
kita ini siapa, kita ini penolong. Ketika kita pengen marah, kita pengen kesel, kita punya pilihan ya. Kita mau Betul. berespon Yes. dengan atau bereaksi. Ketika kita juga berelasi dengan orang lain, kita mau gampang kesel kah, atau terserah maunya saya semau maunya, atau kita sadari bahwa identitas kita adalah anak terang untuk kita menjadi berkat, bukan sempurna tapi kita terus belajar. Itulah yang dinamakan wanita maksimal gitu ya Bu Lili. Yes, betul Oke, sekali. oke. Nah, Bu Lili dan teman-teman yang join hari ini, kalau hari ini ada giveaway. Yang pertama yaitu tiket untuk Her Conference. Jadi Future Women Indonesia akan mengadakan konferensi wanita, yaitu Her Conference, yang akan diadakan pada tanggal 11 April, hari Sabtu, di kota Tangerang, 1 hari dari pagi sampai sore. Di IG Live malam hari ini, kami akan memberikan giveaway 1 free tiket untuk Her Conference bagi audiens yang mengajukan pertanyaan pertama kali malam hari ini kepada Ibu Lili. Oke. Boleh Ya, mengajukan pertanyaan kepada Ibu Lili. Yang pertama kali mengajukan pertanyaan akan mendapatkan free tiket untuk Her Conference yang diadakan pada tanggal 11 April. Oke, Ibu Juliani, betul, kita harus selalu sadar, ingat identitas kita. Jangan selalu ingat akan Tuhan yang mengendalikan hidup. Jadi selalu ingat akan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Oke, masih dinantikan. Terima kasih Bu Juliani. Masih dinantikan pertanyaan. Siapa yang mengajukan pertanyaan akan mendapatkan free tiket untuk Her Conference. Oke. saya tuh pendeta Nah, Wahyu. Ibu Petrina Chen. Oke, Ibu Petrina Chen, Anda berhak mendapatkan free tiket untuk Her Conference ya, Ibu Petrina. Nanti bisa menghubungi saya direct message dan nanti akan diproses oleh admin. Namun di sini ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Saya tanyakan dulu nih Bu Lili. Suami saya susah dikasih tahu, bagaimana ya, gitu. Lalu pertanyaan kedua, saya ajukan dulu ya Bu Lili 3 pertanyaan ya. Yang kedua, dari Ibu Jenny Leonita, bagaimana kita membedakan itu boundaries atau membuat tembok? Yang ketiga, bagaimana mengendalikan rasa dominan tersebut kalau personality kita memang dominan? 3 dulu ya. 3 dulu, kita beri kesempatan kepada Bu Lili untuk menjawab. Terima kasih ya untuk Ibu Petrina dan selamat Ibu mendapat free tiket untuk Her Conference. Oke, silakan Bu Lili. Suami saya susah dikasih tahu, bagaimana ya? Susah dikasih taunya ini kita pendek ini jadi susah juga ya. Kenapa susah dikasih taunya? Memang dari dulunya masa pacaran orangnya tuh memang begitu tertutup, merasa benar sendiri gitu kan, merasa nggak pernah bersalah. Memang karena begitu kan, ataukah memang sekali lagi saya sangat selalu mengangkat isu seseorang yang mempunyai kondisi mental health yang kurang sehat itu selalu sulit menerima masukan dari orang karena punya rasa kondisi yang terbatas dan rasa tidak aman yang tinggi. Jadi kenapa kita harus mau ngasih tahu begitu kan? Jadi bagi saya kita kepengen ngasih tahu, jangan-jangan kita merasa lebih baik, lebih benar nggak gitu kan? Kadang-kadang tanpa sadar kitanya terlalu tanda petik mau mendominasi, kasih tahu begini, jadi suaminya lama-lama nggak mau dengar juga bisa begitu kan? Karena prinsip praktis untuk kita wanita yang hidup dengan suami yang tidak mudah atau wanita yang tercenderung memang maksimal dominannya gitu ya, self awareness bahwa kita sendiri tidak sedang menjadi atau cenderung ke arah dominan. Lalu self restraint artinya apa? Belajar menahan diri ketika ada keinginan, aduh kamu tuh mestinya gini, kepengen ngasih tahu, memberikan instruksi gitu kan. Kita tuh sepertinya itu mau menolong, tapi sebetulnya kita sedang mengontrol dengan memastikan kamu tuh harus begini, kalau nggak begitu tuh kamu tuh nggak bisa dikasih tahu ya, keras kepala pisan. Nah, kepada anak, kepada suami bisa begitu tanpa sadar gitu. Kalau kita marah sendiri ketika orang berbeda pendapat atau nggak mengikuti keinginan kita. Jadi, excuse me, tadi nggak bisa diberitahu itu kalau sepihak dari mana gitu kan ya. Jadi tes and diri sendiri, cek juga and recheck. Lalu prinsip berikutnya adalah respectful influence gitu kan, mempengaruhi orang. Entah suami itu
bukan dengan perkataan, dengan nada, dengan perilaku yang memaksa, yang menekan, tetapi lebih dengan pengaruh kehidupan kita yang membuat orang itu merasa sayang dan respect kepada kita sebagai istri dan suaminya, sehingga pendapat kita diperhitungkan, didengar, walaupun mulutnya mungkin ngomongnya nggak mau gengsi, tapi sebetulnya di hatinya dia dengar. Ngomongnya enggak, tapi dia perhatikan. Misalnya apa aja, naruh barang di tempatnya, buang atau apa. Enggak senang mulutnya ngoceh-ngoceh, tapi dilakukan. Nah, udah, kita jangan ngomel juga. Ya, kenapa itu dia melakukannya, kok yang kita usulkan. Cuman kan kita juga tahu orang juga punya gengsi. Nah, itu respectful influence. Jadi pengaruh itu lebih besar untuk bisa menolong orang bisa bekerja sama dengan kita, begitu ya. Lalu tadi antara membedakan tembok dengan boundaries, yaitu kalau boundaries itu menjaga untuk keamanan dua belah pihak, di mana kita tetap memiliki empati dan rasa care, sayang, peduli sama pihak yang dengannya kita menjaga jarak. Kalau tembok itu bagi saya ya namanya tembok ya. Jadi membangun sesuatu penyekat, bukan sesuatu yang menjaga supaya kita aman, ya kan? Penyekat supaya apa? Supaya you gak akan melukai saya, dan saya nggak mau tahu dengan hidup kamu. Gak peduli kamu mau bagaimana, itu urusan kamu sendiri. Nah, itu bagi saya udah menjadi tembok. Don't care at all. Kalau boundaries itu kita menjaga jarak untuk kebaikan, kesehatan kita bersama. Saya perlu istirahat loh. Saya kalau terus capek ngurusin kamu, itu sayanya sakit kan, nanti serumah-rumah sakit. So boleh nggak malam ini saya mau istirahat, baiknya jangan ganggu saya. Itu nggak berarti nggak respect loh. Saya kadang-kadang bisa melakukan hal itu, kalau saya perlu, saya kunci kamar. Gitu kan. Kenapa? Karena saya perlu istirahat. Kalau tidak, saya sakit. Kalau saya sakit, nanti emosi saya jadi gampang marah juga, jadi nggak baik juga. So kita harus tadi ada self-awareness, self-restraint, respectful influence, dan di dalam membangun boundaries itu bagi saya pengalaman belajar dari hidup. Boundaries apa dengan anak beda, boundaries dengan suami misalnya, dengan anak beda. Nah itu perlu belajar lagi gitu kan. Wow, jelas banget Bu. Thank you. Ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana mengendalikan rasa dominan tersebut kalau personality kita ya dominan, Bu? Kan ada tuh personality dominan, intim, stabil, cermat. Ternyata personality kita dominan. Naturnya seperti itu, cenderung seperti itu. Gimana ya mengendalikannya? Ada pertanyaan. Ya itu, tadi apa namanya, self-awareness itu, sadar kecenderungan kita mengambil alih. Nah, waktu kita nih sedang mau mengontrol, mengambil alih semuanya ke tangan kita, kendali, ya kan? Atau sedang mengemukakan pendapat dengan nada, dengan cara, dengan ide yang menggebu-gebu dan begitu kaya, begitu kan? Nah itu, jadi kalau itu satu. Kedua, apa namanya, masalahnya itu kontrol dan take over itu ya. Jadi dominan itu selalu cenderungnya itu mengontrol, mengambil alih gitu kan. Kalau memaksa gitu, mendesak, mesti nurut. Saya adalah decision maker. Saya yang bikin keputusan, saya satu-satunya. Kamu nggak boleh nggak punya keputusan yang lain, gitu kan ya? Bagi saya situ ya. Tapi kalau wanita yang maksimal, dominan tapi nggak maksimal, itu boleh mengemukakan. Lalu kalau orang nggak mau, nggak apa, dia nggak tersinggung deh. Aku kayak ya marah, namanya juga manusia. Tapi maksudnya ya nggak apa-apa, kan orang punya hak memilih, dan saya berikan ruangan itu, dia berhak memilih yang berbeda kok. Dia boleh tidak menyetujui saya kok. Dan saya tidak merasa setelah itu saya tidak mau lagi bertemu dengan dia, nggak mau bekerja sama, nggak perlu begitu. Ya, saya jadi ingat Bu, setiap kepribadian itu ada kekuatan, ada titik kritisnya. Kalau kepribadian dominan itu dalam arti memang cenderung berinisiatif, cenderung memang senang untuk mengatur gitu ya. Tetapi mengatur itu bukanlah hal yang salah, hanya ketika mengatur apakah mendominasi. Titik kritis dari kepribadian dominan adalah mendominasi, memaksa, kemudian mengontrol, take over, itu yang justru perlu dikelola. Dan kenapa? Perlu menyadari juga ya, kenapa saya ingin mengontrol, pengen take over. Saya jadi ingat tadi di awal Bu Lili sempat bilang, sempat share, kita perlu cek ya, ini untuk siapa? Untuk diri kita kah? Untuk ego kita kah? Untuk keinginan kita? Atau karena insecurity kita? Jadi self-awareness itu penting ya, dibalik itu semuanya sebenarnya di hati kita apa? Bisa jadi kita perlu deal dengan diri sendiri ya Bu Lili ya? Oke. Oke, thank you Bu. Ini ada pertanyaan menarik nih ini. Saya tanyakan ya Bu ya.
Bu, bolehkah diinfo gimana cara menyeimbangkan peran pasutri jika suami adalah seorang house husband? Bapak House rumah tangga. Bapak rumah tangga. Ya, 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 ya. Betul. ibunya sendiri seorang yang senang di rumah apa di luar rumah? Oke. Kenapa? Mungkin Ya. begini nih, Bu. Kalau suaminya bapak rumah tangga, tapi ibunya yang bekerja misalnya. Ya. Bagi saya, jikalau suaminya tidak merasa apa namanya terganggu, dia senang-senang aja, dan sikap istri juga tidak merendahkan, tetapi merespek, ya kan? Pulang ke rumah dia tetap menjadi istri, bukan menjadi bapak rumah tangga. Kepala keluarga tetap sang suami. Bagi saya nggak apa-apa. Saya pernah waktu dulu ya pergi ke sebuah tempat, saya merasa itu unik. Itu berpuluh tahun yang lalu, saya kira-kira baru umur 40-an. Itu yang jadi di bawahnya itu toko bangunan, di atas itu salon. Bapak Ibu bisa bayangkan Sengli namanya yang pegang salon laki apa perempuan? Perempuan kan, yang pegang toko itu benar-benar terbalik. Yang di atas itu sang bapak, asli sang bapak dengan segala kegemulayannya merawat rambut ibu-ibu gitu dan lain sebagainya. Yang di bawah itu benar-benar petang-tang peteng-tengnya itu adalah seorang wanita dengan potongannya yang agak maco juga gitu. Saya sampai lihat gini, lucu juga, unik, tapi rumah tangga mereka baik-baik saja sejauh dua-duanya tadi ada mutual itu, respect, submission ya. Jadi saling menghargai keunikan dan mereka enjoy kok berdua dengan keunikan mereka. Tidak lupa siapa kepala keluarganya dan decision makernya. Itu tetap dijaga. That's fine bagi saya. Jadi jangan dipaksa-paksain, oh istri mesti di rumah gitu kan. Suami harus selalu di luar, malah jadi berantakan nanti income keluarga kagak cukup bagaimana begitu. Ya harus mencukupkan diri. Bagi saya itu agak tidak biasa ya, tidak wajar berpikir begitu kan. Oke, oke, oke. Walaupun peran gitu ya, peran posisi di pekerjaan, siapa yang di luar, siapa yang di rumah, tetap respect dan hormat ya, Bu Lewi ya. Ya. Ini melanjutkan nih Bu, ada pertanyaan yang bertanya yang terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi juga. Bagaimana kalau memang karakter partner ini dalam arti suami yang less dominan, yang memang nggak memimpin, tapi kan harus ada yang memimpin di dalam keluarga. Sedangkan menurut firman Tuhan, istri tunduk, suami menjadi kepala yang berfungsi memimpin, tetapi tidak memimpin. Jadi gimana dong? Kan harusnya ada yang memimpin. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan yang sering nih, Bu. Ini menarik sekali, karena mungkin ya, jangan-jangan pemikiran kita seorang pemimpin adalah seorang yang harus pegang mic, seorang yang harus pegang tongkat begitu kan ya. Jadi dia yang pegang suaranya begitu kan, deal terakhirnya apa. Nah, kalau memang dalam satu dan lain keadaan, misal apalagi maaf kalau kondisinya suaminya misalnya sudah mengalami demensia atau mengalami kondisi mental health yang membutuhkan bantuan di mana tidak berdaya membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka tentunya istri sebagai penolong yang perlu mengambil alih tanpa melupakan bahwa dia masih punya seorang suami gitu kan ya. Kembali kepada masalah respect tadi. Boleh menanyakan, gimana mama aja, oke ya pak, mama putus kayak gini tapi papa setuju ya. Jadi tetap memperhitungkan, tidak membypass bagi saya begitu kan. Karena kita udah kebiasaan main bypass, udah dari dulu dia ngomongnya salah melulu, udah gue yang mutusin. Nah itu sesuatu yang berbeda begitu kan dengan, pak jadi papa setuju begini ya. Aduh saya juga bingung, ya udah deh kalau papa bingung menurut mama begini, papa boleh oke begini kan. Dengan bertanya begitu aja menunjukkan kita respect bahwa kita punya seorang suami gitu kan. Which is dalam banyak kehidupan zaman now begitu kan, dengan begitu banyak ragamnya. Aku rasa kalau misalnya kita bisa hidup seperti itu, happy, baik-baik aja, so what gitu kan. Yang penting nama Tuhan dimuliakan, rumah tangga rukun baik kan. Apa namanya, daripada nanti tanda petik jadi aneh-aneh kan, ada misalnya maaf sekali ya, pria jadi kewanita-wanitaan malah jadi transgender lagi, jadi di rumah bagaimana ada dua wanita gitu, wanitanya udah jadi pria aja jadi terbalik, ya nggak begitu, udah kacau begitu ya. Jadi maksud saya, ya nggak apa-apa gitu, justru peran kepemimpinannya ditopang oleh seorang istri yang dominan dengan cara yang berbeda begitu kan. Anak-anak diajak apa untuk tetap mendahulukan papanya, menghormat bahwa kita punya papa yang tetap jadi kepala keluarga, dan ayah pun merasa aman mungkin dengan keluarga begitu. Oke, Bu, menarik sekali. Peran kepemimpinan ditopang oleh istri yang memiliki karakter dominan, namun suami tetap menjadi kepala.
Oke. Eh, ya, kenapa Bu? Ya, ini Tuh, saya mau mengulang nih karena ini menarik banget. Peran kepemimpinan ditopang oleh istri yang memiliki personality yang dominan atau kuat, namun suami tetap menjadi kepala. Boleh nggak Bu? Saya bertanya nih Bu. Kalau peran kepemimpinan ditopang oleh istri yang nih. memang memiliki, oke. Kalau misalnya peran kepemimpinan ditopang oleh istri yang memiliki kepribadian yang lebih kuat gitu ya, kuat atau dominan, ataupun dalam satu kondisi di mana suami mungkin sakit dan sebagainya, itu kan peran kepemimpinan yang ditopang. Namun bukan berarti si istri menjadi pemimpin suami ya Bu, beda ya, istri menjadi pemimpin suami. Bagi saya itu masalahnya masalah di hati ya. Masalah Hmm. Hmm, hmm, hmm. kalau di hatinya dia merasa sudah tidak respect, tidak memberikan tempat pada suaminya, dia sudah sedang mengambil alih gitu Iya. kan. Oke, oke. Kondisi kritis, toh tetap harus ada yang memimpin. Kalau memang harus begitu Ya, sejauh kepemimpinan, tanda petik loh ya, ya. kepemimpinan sebagai co-pilot si istri ini tidak merugikan. Amsal 31 berkata, seorang istri yang takut akan Tuhan itu tidak merugikan suaminya. Ya, Ya kan? Jadi ya. tidak kepentingan untuk merugikan suaminya, tetapi melindungi keluarganya. Begitu kan? Bagi saya Ya. itu tetap tanggung jawab. Ada suami yang tidak bertanggung jawab. Istri perlu mengambil peranan tanda petik kepemimpinan yang bijak. Karena Oke. kepemimpinan tidak membangun, tidak menguntungkan keluarga, membahayakan, bahkan mungkin sudah kurang sehat. Justru istri perlu berperan, ya udah kan dia pemimpin, saya ngikut aja jadi korban gitu kan. Ya Tuhan bertanggung jawab lah, habis suami saya kepalanya begitu. Tidak, justru itu kurang bertanggung jawab. Tanggung jawab seorang penolong adalah bagaimana dia punya anak, dia punya hidup pribadi masa depan yang sebisa-bisanya dipertahankan, dijaga, jangan sampai jadi beban buat orang lain kan. Jadi itu tanggung jawab bagi saya sebagai seorang wanita penolong. Mungkin wanita yang tadinya nggak terlalu tanda petik dominan, tetapi menjadi maksimal dengan kondisi suami seperti itu, bisa menjadi wanita yang maksimal, tapi ingat ya, bukan dominan yang negatif. Dominan akhirnya mengambil banyak peran Ya, yang ya. lebih kuat, karena suaminya tidak berdaya atau keliru memerankan kepemimpinan. Saya ketemu banyak orang seperti itu. Ya, Dan ya. pakai satu standar yang kaku firman Tuhan begini, itu menjadi sesuatu yang bagi saya kayak paradoks yang mempersulit sang wanita ya. Jadi bagaimana saya harus jadi orang kalau begini gitu kan. Oke, Jadi oke, oke. Paham, paham, paham. Bisa melakukan peran, bisa melakukan tanggung jawab. Kata kuncinya tadi, respect, menghormati, bukan merendahkan, mengkerdilkan, ataupun menguasai, ataupun take over. Apalagi kalau misalnya bisa dikomunikasikan gitu ya, bertanya lebih dulu dan sebagainya. Thank you Bu Lili, jelas banget. Bu, oke, ini pertanyaan terakhir menarik banget ya. Bagaimana menghadapi atau berelasi dengan rekan pelayanan atau orang lain yang cenderung dominan? Dominan dalam tanda kutip yang tadi, bukan kepribadian dominan, tapi yang tadi menguasai, mengkerdilkan, take over, ciri-ciri dominan yang tadi itu yang Bu Lili sempat bagikan di awal. ya sekarang beda. Kalau dia kan bukan suami kita kan, itu rekan mitra kita, Ya. ya kan? Rekan mitra. Sejauh kita bisa berperan dalam arti bahwa kehadiran kita itu kita sendiri nyaman berkontribusi, mungkin kita nyaman di situ bekerja, salary-nya bagus, lingkungannya kok udah deh anggap aja saya masih butuh kok ya. Kita tahan sejauh dia tidak melakukan pelecehan-pelecehan yang melampaui batas. Bagi saya itu cuma masalah verbal, masalah mungkin kebutuhan kontrol ya. Kita tanda petik tidak membiarkan diri menjadi victim, tetapi memberikan ruang yang kan kitanya merasa aman, tidak terancam gitu ya. Kalau kitanya merasa aman, tidak terancam, dia pun tidak merasa terancam. Kelebihan kita mengancam dia, lama-lama mungkin dia belajar, pengaruh kita mulai memperhalus dominasi dia, kepemimpinan dominan dia. Iya ya, dia nggak kalah sama saya, tapi dia kok nyaman-nyaman aja dan orang lebih baik ya. Nah, dua, dia merespon dengan sehat. Saya bagaimana menjadi pemimpin lebih baik karena ada influence tadi, respecting influence dari diri kita. Wow, Atau saya sehat, dia akan cut kita, cari segala cara untuk menjegal kita. Ya kalau udah begitu bukan kita yang rugi, ya dia yang rugi, kehilangan seorang mitra yang berpotensi dan punya hati baik kan. Jadi ya.
peluang lain yang lebih baik. Itu aja. Ya, ya. Hari ini saya tadi mendengarkan beberapa kali respecting influence. Ini menarik banget ya. Yuk, marilah kita memberikan pengaruh yang positif ya, pengaruh yang baik. Tidak perlu mendominasi, tidak perlu menguasai, tapi tidak perlu memaksa untuk mengubah orang lain, tapi kita bisa memberikan pengaruh yang positif dan mendukung orang lain untuk bertumbuh. Jadi kalau misalnya saya mendengarkan justru dalam relasi pernikahan dengan suami dan relasi dengan sesama, kita sebagai seorang wanita, kita dibentuk ya, dibentuk oleh Tuhan. Wanita yang ingin maksimal mengembangkan potensi, tetapi perlu memiliki sikap rendah hati, kemudian perlu memiliki kesadaran posisinya, dan juga perlu berespon sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Wah, nggak berasa nih Bu Lili, kita sudah di penghujung acara dan mau mengumumkan ya, ini yang dinanti-nantikan, pasti ingin mendapatkan e-book dari buku yang ditulis oleh Bu Lili, yaitu Maksimal Bukan Dominan. Bagaimana caranya? Buku ini rekan-rekan bisa mengisi link ya. Link itu, linknya ada di 2 akun Instagram. Ada di akun Instagram Virtuous Women, ada Linktree ya di apa namanya ya, di bio-nya ada Linktree, bisa diklik dan nanti dilihat e-book Maksimal Bukan Dominan, mengisi data, kemudian langsung bisa akses membaca bukunya. Atau di Linktree Instagramnya saya, itu juga ada, di situ juga ada akses link. Jadi boleh ke Virtuous Women atau di Linktree Instagramnya saya. Jadi bisa akses dan semua boleh mendapatkan ini. Wah, terima kasih banyak Bu Lili untuk kemurahan hatinya. Pastinya buku ini akan menjadi berkat. Ini buku yang salah satu buku favorit saya. Saya belajar banyak. Thank you Bu Lili. Kalau misalnya sebagai apa ya namanya ya, kalau misalnya ingin mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bu Lili, tadi tuh ada beberapa kegiatan ya seperti Magnolia dan sebagainya. Dari mana nih Bu Lili untuk bisa mendapatkan informasi tersebut? Ada di Magnolia, IG-nya Magnolia Peduli Sejahtera ya, Magnolia Senior Club Indonesia gitu ya. Saya Senior Club House juga ada gambar hijau. Nanti di IG saya Lili Efrin juga ada. Saya kira cukup itu saja. Ya. Kalau yang di Bandung langsung hubungin saya aja, nanti ada admin saya kasih. Oke, yang di Bandung jangan lupa ya menghubungi Ibu Lili dan ketemu Ibu Lili ya. Dan juga ibu-ibu dan teman-teman dan semua audiens bisa follow Instagram Magnolia Senior Club House. Karena untuk mendapatkan buku ini, gitu, akan diberikan buku ini secara free, bisa follow Instagram Magnolia Senior Club House dan Instagram Lili Efrin. Oke, Ibu Lili Efrin. Terima kasih Bu Lili untuk waktunya, untuk penjelasannya yang luar biasa banget. Dan saya juga sambil self-check up. Bu Lili, boleh sebagai closing statement yang akan dibagikan kepada kita semuanya? Gimana nih Bu Lili? Jadi bagi saya wanita maksimal itu wanita yang memakai kekuatan hidupnya untuk membangun kehidupan orang lain. Jangan jadi wanita dominan yang memakai kekuatannya untuk menguasai kehidupan orang lain. Wow. Wanita nggak perlu menjadi dominan. Wanita yang maksimal nggak perlu jadi dominan. Karena kekuatan sejati itu tidak wanita maksimal nggak perlu mengecilkan diri, tapi cukup bijak untuk tidak memperkecil orang lain. Wow, super sekali closing statementnya. Terima kasih Bu Lili. Dan closing statement dari saya, yuk marilah jangan pernah berhenti belajar. Ketika kita belajar, kita akan semakin memahami diri kita dan juga kita akan terus bertumbuh dan teruslah menjadi berkat. Terima kasih untuk semua audiens yang hadir malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati ya Bu Lili. Salam buat tim yang di Bandung. Thank you. Sama-sama Bu Lili. Oke, kita akhiri ya. Bye-bye semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam. Saya tutup ya.